Pemerintah memberikan insentif berupa pembebasan pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah untuk sektor pariwisata. Dengan demikian, penerimaan manfaat insentif pajak PPh 21 semakin meluas guna memperkuat pemulihan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja. Pemerintah kembali menggelontorkan insentif pajak bagi dunia usaha di tanah air. Kali ini insentif pembebasan pajak penghasilan atau PPh pasal 21 ditanggung pemerintah diberikan bagi karyawan yang bekerja di sektor pariwisata. Pemberian insentif melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2025 yang merupakan perubahan atas PMK Nomor 10 Tahun 2025. Insentif PPh 21 DTP bagi pekerja sektor pariwisata yang mencakup industri hotel, restoran, dan biro perjalanan ini pun menambahkan jumlah penerima fasilitas fiskal yang telah ada sebelumnya, yaitu alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, serta kulit dan barang dari kulit. Sementara itu, belet yang berlaku mulai 28 Oktober 2025 ini hanya berlaku bagi karyawan yang memiliki penghasilan maksimal bruto sebesar Rp10 juta per bulan. Sedangkan bagi pemberi kerja yang ingin memanfaatkan fasilitas ini, wajib memenuhi kode klasifikasi lapangan usaha atau KLU yang tercantum dalam basis data administrasi perpajakan Direktorat Jenderal Pajak. Berbagai sumber IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, gaji bebas potongan pajak sektor pariwisata makin menggeliat. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Yuno Alahai. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI. Kemudian sudah bergabung juga Pak Heben Hezer. Beliau adalah Kepala Bidang Inbound and Domestic Asosiasi Travel Agent Indonesia Astindo. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Pak Heben, apa kabar? Baik Pak, apa kabar Pak? Kabar baik juga. Baik. Terima kasih atas waktu yang sempatkan Pak Heban. Kemudian Pak Yuno, apa kabar? Halo Mas Bras, alhamdulillah baik. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan begitu ya, terkait dengan adanya rencana insentif lagi yang diberikan oleh pemerintah untuk para pekerja yang bergerak di sektor pariwisata. Tapi sebelum membahas lebih jauh mungkin kita akan review terlebih dahulu nih dari PHRI. Seperti apa sih geliat industri hotel dan restoran sampai saat ini begitu secara umum begitu, silakan. Oke, thank you Mas Bras. Update terkini dari teman-teman anggota yang udah kita kumpulin, yang udah kita review, memang di 2 bulan terakhir ini tuh grafiknya meningkat, terjadi peningkatan. Dan kalau kita lihat lagi sisi segmen market government memang sudah mulai terisi pasca Inpres nomor 1 2025 Januari lalu. Nah, cuman memang tergantung kita mau bandinginnya kayak apa. Kan beberapa kali kami PHRI menyampaikan nih Mas Pras, kalau ngebandinginnya tuh jangan dibandingin sama quarter 1, quarter 2 gitu. Si quarter 3, quarter 4 ini tuh harus dibandingin dengan tahun lalu. Nah, kalau kita bandingkan dengan quarter 1, quarter 2 memang kita sangat bersyukur ya. Artinya memang tren isian kamar di hotel itu memang mengikuti pola tren-tren sebelumnya, di mana memang quarter 3, quarter 4 itu memang terisi cukup baik dan memang meningkat grafiknya. Tapi kembali lagi, kalau kita mau bandingkannya year on year dengan tahun lalu, ini masih di bawah tahun lalu, tahun ini. Jadi memang kami perlu tetap ekstra ketat dalam hal melakukan kontrol pembiayaan dan juga tetap berupaya keras untuk meningkatkan revenue kita, gitu Mas. Ya, pemicunya atau triggernya apa nih kalau kita lihat untuk industri hotel dan restoran, Pak Yuno? Pemicu peningkatannya maksudnya? Oke, ya tentunya pemicu peningkatannya memang tadi saya sudah senggol sedikit ya. Dari sisi market government sudah mulai diperkenankan, sudah mulai dilonggarkan gitu. Meskipun dari saya cek ya ke anggota di seluruh Indonesia memang polanya beda ya sama dulu. Rasa efisiensinya tuh masih terasa tuh Mas Pras. Beberapa meeting-meeting yang polanya dulu itu full board ya, pakai menginap dan sebagainya. Sekarang ada kegiatan tapi tidak menginap ya, maksimal di full day gitu. Pun half day gitu. Nah, jadi apalagi memang tren untuk pemanfaatan anggaran ini kan oleh teman-teman kementerian dan lembaga memang terjadinya di quarter 4 kan. Baik, itu dia. Nah,
Sekarang Pak Heben ya mungkin bisa update nih. Kalau memang tadi ada peningkatan okupansi dari penggunaan ataupun fasilitas restoran, kemudian juga hotel. Nah dari sektor pariwisata khususnya agen perjalanan atau travel agent ini seperti apa nih Pak Heben? Ya, untuk travel agent kita mengalami juga sama peningkatan. Ada beberapa terjadi peningkatan di berbagai sektor, tapi memang belum terlalu signifikan. Tadi seperti yang Pak Yuno sampaikan, kalau kita membandingkannya itu dengan quarter yang sama di tahun lalu, itu belum setara lah ya dengan pencapaian di sesi yang sama gitu. Ini yang mungkin menjadi juga tolak ukur kami untuk nanti bagaimana menentukan tahap-tahap tingkatan lainnya yang juga nanti insya Allah didukung oleh pemerintah juga untuk bisa meningkatkan kunjungan wisata ke Indonesia. Baik, itu di daerah mana saja Pak kalau bicara mengenai penggunaan dari layanan travel agent begitu Pak Heman? Ya, sekarang terutama ke Indonesia bagian timur itu cukup pesat perkembangannya. Ya, kami baru kembali dari Munas di Labuan Bajo. Dan kami melihat teman-teman di Labuan Bajo melaporkan bahwa kunjungan ke sana sangat baik ya peningkatannya. Demikian juga ada kabar dari kebetulan kami ketemu dengan beberapa DPD, juga beberapa DPD menyampaikan bahwa kunjungan wisatawan cukup besar, terutama domestik, Mas. Domestiknya cukup lumayan, tapi yang inbound atau orang asing yang datang ke Indonesia masih belum setara dengan apa yang dicapai di tahun lalu. Oke, berarti masih mendominasi adalah memang wisatawan dalam negeri ya, kalau bisa disampaikan begitu, wisatawan Nusantara. Baik, nah tadi sudah disampaikan pemerintah memberikan insentif pajak penghasilan PPh 21 ini. Mungkin Pak Yuno juga bisa menyampaikan, apakah ini menjadi kebijakan juga yang dinanti-nantikan dari pelaku industri sektor pariwisata, khususnya PHRI, atau bagaimana nih begitu? Karena ini PPh pasal 21-nya yang memang akhirnya dibebaskan begitu untuk karyawan. Silakan Pak. Ya, kita yang pasti program pemerintah kalau memang bentuknya perhatian atau atensi ya kita berterima kasih dulu ya, Mas Pras ya. Namun kan ini yang penting itu adalah bagaimana implementasinya dan seberapa besar dampaknya, itu kan kita akan review. Nah, kami sudah mulai melakukan penghitungan dan kita juga sudah melibatkan teman-teman AR manager di hotel di industri kita. Nah itu dari sisi amount yang diumumkan pemerintah memang secara totally angkanya cukup besar ya, ratusan, saya lupa ya di angka 400 atau 500 miliar gitu ya. Namun memang untuk pengalokasian ini, namun begitu diimplementasikan dengan syarat dan ketentuannya, kami coba bikin simulasi. Ini kan batasannya kan digaji 10 juta. Nah, kalau misalnya kita pakai simulasi dengan gaji-gaji karyawan hotel pada umumnya, itu otomatis yang kena itu kan adalah memang yang tingkat digaji di bawah 10 juta. Nah, kalau kita coba implementasikan dengan simulasi, dampak yang kita bisa dapatkan itu kemarin tim saya ngitung dengan gaji 5 juta aja itu implementasinya kurang lebih dapatnya Rp7.500 per orang. Nah, itu satu dari sisi besaran, dari sisi nilai. Ya, makin gede gajinya tentunya dia punya manfaat makin besar. Nah, yang cukup terasa itu adalah memang yang gaji di atas 10 juta justru subsidi itu. Namun kan karena ada batasan gajinya di bawah 10 juta yang dapat, ya otomatis itu menjadi tidak signifikan bagi teman-teman karyawan yang memang dari sisi pendapatan sudah di atas 10 juta. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang kejelasan mekanismenya. Mekanismenya ini kan dipertanyakan. Ini kan sampai sekarang kita juga belum mendapat juklak juknisnya. Yang kami sayangkan adalah sosialisasi yang begitu besar, yang begitu masif, namun tidak menyeluruh dan hanya kulit luarnya saja, sehingga ada beberapa karyawan yang mempertanyakan, Pak ini gimana? Kita ditransfer uangnya, apa kita tetap lapor, cuman kita nggak perlu bayar, atau gimana? Nah ini sampai hari ini kita belum dijelaskan memang. Iya itu dia. Terkait dengan implementasinya seperti apa kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Pak Heben dan juga Pak Yuno, kita akan jeda dulu sebentar ya, dan kita akan kembali nanti sesaat lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami.
Ya, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dan kembali kami sampaikan sejumlah data untuk Anda. Kita akan cermati bersama bagaimana dengan jumlah perjalanan wisatawan Nusantara begitu yang melakukan bepergian dari satu wilayah ke wilayah lainnya di Indonesia. Data selengkapnya seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi. Nah, ini dia periode Januari Agustus data dari BPS begitu perjalanan wisatawan Nusantara. Kalau kita cermati secara keseluruhan begitu memang mengalami kenaikan 19,71% dibandingkan dengan kuartal yang sama atau periode yang sama di tahun 2024 lalu. 2021 sampai dengan 2025 kita lihat memang trennya cenderung mengalami peningkatan dari sekitar 364,67 juta perjalanan. Kemudian di tahun 2025 sudah 807,55 juta perjalanan untuk jumlah perjalanan wisatawan Nusantara yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Heben, kemudian Pak Yuno memang ada peningkatan. Dan berikutnya kita akan cermati bersama dari sisi jumlah perjalanan wisatawan mancanegara. Ini dia, kita akan lihat bersama bagaimana sih jumlah kunjungan Wisman ke Indonesia. Kunjungan secara total Januari Agustus mengalami kenaikan 10,38% kuartal ke kuartal. Dalam artian ini dalam periode yang sama ya, Januari Agustus 2025 dan tahun 2024. Ini juga kita lihat kecenderungannya mengalami kenaikan dari sisi jumlah perjalanan wisatawan mancanegara. Per 2025 sudah mencapai 10,04 juta perjalanan atau mengalami kenaikan 10,38%. Itu dia beberapa data. Kemudian kita akan cermati bagaimana dengan tingkat hunian hotel untuk kategori berbintang ya. Di Agustus 2025 data BPS menyebutkan sekitar 50,51% dan ini kalau kita sandingkan dengan bulan sebelumnya, ini ada kesalahan terkait dengan bulannya. Sebenarnya ini adalah di bulan sebelumnya di Juli itu mengalami penurunan 2,28%. Kemudian dibandingkan dengan tahun 2024 di Agustus minusnya 4,34% poin. Itu dia beberapa data yang sudah kami sampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Yuno, kemudian juga Pak Heben. Baik, ya dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, kalau Pak Heben sendiri melihat bagaimana Pak? Anda melihat perkembangan tadi dari sisi jumlah kunjungan wisatawan Nusantara, kemudian wisatawan di dalam negeri. Kalau tadi memang ini kita kaitkan juga dengan adanya kebijakan, adanya pembebasan pajak PPh 21 untuk karyawan yang bekerja di sektor pariwisata ini Pak Heben. Ya, terima kasih. Gini, Ya. Mas, karena kita Astindo itu selalu melakukan Astindo Travel Fair itu di bulan Februari dan juga bulan Agustus, Mas. Jadi seperti untuk liburan Nataru, semua paket itu kami jual di Astindo Travel Fair. Itu di berbagai kota di Indonesia itu di bulan Agustus. Artinya semua harga itu udah mengikat di bulan Agustus gitu. Jadi untuk di bulan Nataru ini, untuk liburan Nataru. Nah, tentu saja kami sudah berkomunikasi baik itu dengan hotel, dengan transport, dengan airline dan sebagainya itu untuk mengkompil semua harga yang akan kami pasarkan. Nah kalaupun ada sekarang kebijakan, tentu saja kami berterima kasih, ini menunjukkan support dari pemerintah yang ditunjukkan bahwa pada pariwisata gitu ya. Tapi ini untuk kami sebetulnya tidak terlampau berpengaruh. Karena harga ini sudah dipublish dari bulan Agustus kemarin dan di bulan-bulan kayak Oktober, November itu kami udah hampir done gitu ya. Karena kami biasanya sekarang mencoba memikirkan bagaimana target kami di liburan Lebaran nanti. Jadi Oktober, November itu kami mulai membuat strategi untuk produk-produk yang akan kami pasarkan di bulan Februari nanti berkenaan dengan adanya liburan Hari Raya. Dan nanti sekitar awal Januari kami akan berpikir untuk di liburan Juni dan Juli Agustus. Nah ini yang mungkin pola ini yang perlu juga dipertimbangkan oleh pemerintah agar pengambilan keputusan itu disesuaikan dengan rencana-rencana pemasaran kami agar kita bisa sama-sama menerapkan itu dengan baik gitu. Ya tentu saja pengurangan ini akan juga berdampak tentunya kepada bidang pariwisata dari perhubungan. Tapi kan kita tahu ini berlakunya baru Oktober ini. Sementara harga di hotel udah ditetapkan dari mulai Januari kemarin gitu. Jadi ini agak sulit untuk diterapkan di tahun ini. Tapi kalaupun itu diterapkan tahun depan, itu kan nanti berubah lagi kan. Ini masa berlakunya kan sampai Desember 2025 ini aja gitu. Betul, iya. Oke, Pak Heben, lantas kalau boleh tahu seberapa besar sih komponen gaji karyawan begitu terhadap operasional dari travel agent sendiri nih Pak?
tidak terlampau besar sebetulnya kalau komponen gaji karyawan ya, karena komponen yang terbesar tentu saja transportasi, hotel, operation di yang lainnya gitu ya, destinasi wisata dan sebagainya. Karyawan sendiri tidak terlampau besar untuk itu, tapi pasti adalah hal-hal yang bisa dipakai sebagai efisiensi, hanya tidak seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Yuno, tidak terlampau berdampak. Tadi disimulasikan dari 5 juta kan hanya 7.500-an gitu yang terasa insentifnya. Jadi ini tidak terlampau berdampak. Jadi kalau kami dari Astindo lebih mengusulkan mungkin lebih ke insentif-insentif lainnya, misalnya kalau mencontoh dari beberapa negara tetangga, Mas, misalnya kalau ada paket katakanlah seperti DKI sebenarnya udah bagus, Mas. Kalau kita ada rombongan insentif MICE misalnya 30 orang atau lebih, pemerintah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI itu akan meng-host atau menyediakan dinner 1 kali dengan performance. Nah ini hal-hal yang bisa mendorong kegiatan wisata. Atau mungkin kalau di negara tetangga ada yang kalau datang dengan kurang lebih 5 hari, mereka akan dapatkan gift voucher yang dipakai bisa belanja sekian, nominalnya sekian. Nah, hal-hal seperti ini bisa dikembangkan sebetulnya baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, agar ini menjadi pendorong kegiatan wisatanya. Gitu. Jadi insentif-insentif ini yang mungkin lebih lebih gampang diaplikasikan, walaupun harga sudah terjual, tapi dengan adanya insentif ini akan lebih mendorong orang untuk melakukan keputusan untuk melakukan perjalanan gitu. Karena itu ada benefit lain ya, ada insentif MICE misalnya tadi, kemudian juga untuk turis mancanegara ke Indonesia ada voucher juga. Nah, bagaimana dari Pak Yuno sendiri untuk industri hotel dan restoran? Apakah juga dengan adanya belet ini juga akan bisa termanfaatkan dengan optimal begitu sampai dengan akhir tahun, atau Anda melihat ya sebaiknya memang dalam bentuk lain meskipun ini sudah berbentuk aturan atau PMK begitu, Peraturan Menteri Keuangan, Pak Yuno? Ya, kami sih memang merasa bahwa program-program ini harusnya bisa membantu kita ya, dan memang ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Namun kembali lagi bahwa berwisata itu berencana, Mas. Berwisata itu tuh dilakukan jauh-jauh hari, merencanakan, menyesuaikan dengan jadwal-jadwal liburan kerjanya, liburan anak sekolahnya gitu. Kalau program-program itu tidak segera disampaikan secara detail, ya otomatis industri akan bergerak duluan dibanding kebijakan. Nah, jadi memang maksud Bang Eban itu juga ini udah menjadi sebuah polemik yang sering terjadi. Ada kalanya terlambat, makanya nanti publikasinya di media itu kadangkala menjadi backfire ya. Masyarakat suka bilang, oh katanya ada ini, katanya ada itu, ternyata allotmentnya udah nggak ada, karena emang udah kita jualin dari bulan Agustus aja tuh. Astindo udah travel fair kan gitu, memang udah jualan. Hotel juga sama, udah penetapan harga. Tiket pesawat kan otomatis ikut beli juga lewat paket-paketnya gitu. Nah ini makanya yang emang mesti segera dimanfaatkan. Sekarang sih mending kalau saya lihat, karena udah mulai diberlakukan 22 Oktober ya untuk tiket pesawat. Sehingga masih lumayan ada waktu ke Desember. Tapi memang pola-polanya memang harus bisa kita buat lebih tepat sasaran lagi kalau menurut kami. Baik, kita akan lihat seperti apa sih yang diharapkan dari teman-teman pelaku usaha di sektor pariwisata. Kita bahas lebih lanjut di segmen berikutnya, Pak Eban. Pak Yuno, kita akan jeda dulu lagi sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Yuno Alahai. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Kemudian Pak Ebenezer, Kepala Bidang Inbound and Tour Domestic Asosiasi Travel Agent Indonesia Astindo. Nah, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan begitu dari data BPS, kan trennya naik terus nih untuk kunjungan wisatawan Nusantara, wisatawan mancanegara, tingkat okupansi hotel yang memang masih ada PR di sana begitu. Tapi bagaimana Anda melihat dengan beragam kebijakan? Kita tahu nggak ada insentif juga kan yang sudah diberikan oleh pemerintah, ada jilid 1, jilid 2, jilid 3. Kemudian apakah ini yang menjadi salah satu trigger adanya peningkatan tadi? Kemudian kita bisa optimalkan paling tidak sampai dengan akhir tahun, karena kita tahu ada momen Nataru juga begitu di sana begitu. Mungkin Pak Yuno bisa menjawab lebih dahulu ini.
Iya, kami sangat apa namanya menjadikan rujukan ya untuk data BPS itu memang dalam menjalankan strategi bisnis kita. Oke. Memang ini perlu kita sama juga. Saya juga sometimes berpikir data-data harus dibuka secara transparan ya, mekanisme proses penghitungan dan sebagainya, karena terakhir kami ketahui bahwa kalau yang mancanegara itu oke lah berdasarkan data melalui bandara ya, kedatangan kan itu ada pemeriksaan di imigrasi. Namun kalau yang Nusantara ini kalau saya tidak salah, koreksi kalau saya salah, itu menggunakan mekanisme mobile positioning gitu. Jadi diambil dari pemancar sinyal handphonenya. Nah, ini juga kan perlu, jangan sampai pemerintah salah melakukan penghitungan. Mobile positioning itu kalau kayak Mas Pras dari Jakarta ada tugas ke Bandung gitu, itu udah dianggap perlintasan. Betul. Nah, tergantung dari mana mau ngambilnya, apakah perpindahan kota kabupaten, apakah perpindahan provinsi, kan gitu. Nah, makanya dalam hal itu juga perlu disampaikan dengan clear. Yang kedua adalah pertumbuhan ini, kalau menurut saya, ini kan ada sinergisme antara perlintasan wisata dengan pendapatan asli daerah di kota kabupaten. Nah, pajak hotel, pajak restoran ini kan dirasakan oleh pemerintah daerah. Makanya kami beberapa kali dalam kesempatan diskusi, kita selalu mengusulkan untuk penguatan daerah, kota kabupaten, untuk bisa melaksanakan event-event yang memang menarik kedatangan orang. Event tentunya harus dikurasi dan dilakukan dengan profesional ya, sehingga bukannya menjadi hanya sekedar ramai tapi transaksinya rendah gitu. Tapi kita juga pengennya event-event memang membuat orang menjadi banyak pilihan untuk datang gitu. Jadi ada usulan-usulan itu juga dari kita tuh Mas Pras. Pemerintah tolong dong dengan pemerintah daerah, menguatkan pemerintah daerah melaksanakan event yang bagus gitu, yang emang menjadi daya tarik. Iya. Berarti memang ada keterlibatan secara real ya di lapangan begitu ya, baik dari daerah-daerah wisata begitu maupun secara nasional. Baik, nah Pak Heben sendiri melihat bagaimana? Anda melihat insentif kalau memang tadi diharapkan yang secara langsung begitu, tapi dengan adanya kebijakan ini, optimalisasinya, kemudian bagaimana Anda melihat ke depan begitu, paling tidak sampai dengan akhir tahun sendiri untuk Astindo atau travel agent sendiri akan bergerak kemana begitu? Ya. Terima kasih. Jadi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yono. Jadi pertama tentu saja pergerakan ini kalau bisa itu jangan hanya berkala, maksudnya seperti ini berlaku sampai Desember 2025 gitu kan. Kan ini seyogianya berlaku misalnya 10 tahun ke depan, sehingga kita tahu nih kebijakan ini memang udah bisa kita pertimbangkan untuk bagian dari efisiensi kita dalam soal harga dan sebagainya. Tapi kalau sekarang ini misalnya berlakunya hanya sampai Desember 2025, artinya di tahun depan ini udah kembali lagi ke apakah tetap ada pemotongan atau tidak, kan kita nggak tahu. Tergantung nanti kebijakan si Bapak Menterinya gitu ya, atau Ibu Menterinya. Ini yang membuat kami nggak bisa ngambil keputusan-keputusan yang secara berkelanjutan ini bisa diterapkan. Itu yang menjadi kerancuan dari keputusan ini, karena selalu berlakunya hanya kebijakan ini berlaku periodically dengan tempo yang lebih singkat gitu. Nah ini yang sulit kita mengambil kebijakan. Jadi gimana kita mau ngambil kebijakan kalau nanti berubah lagi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya setuju dengan Pak Yono juga kami sampaikan tadi bahwa para pemegang pemangku kepentingan di daerah, pemerintah daerah itu perlu menggiatkan promosi destinasinya, baik itu dengan event, dengan insentif, dengan berbagai hal yang bisa dilakukan. Tapi kembali ini berkualitas, bukan hanya ngejar ramenya saja tapi tidak berdampak apa-apa. Tapi ada hal-hal yang dilakukan, misalnya kalau misalnya katakanlah pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan gitu ya, memberikan insentif kalau Anda berkunjung 5 hari di Sulawesi Selatan atau di Makassar, itu Anda akan mendapatkan A, B, C gitu. Itu akan menjadi insentif yang nyata gitu, dan orang akan tinggal di sana
di hotelnya dapat, kulinernya dapat, semuanya dapat karena dia ditentukan tinggalnya sekian lama gitu. Jangan cuman rame dalam satu hari ribuan tapi udah itu hilang gitu aja. Tapi kalau misalnya dibuat itu berkala dalam artian dia tinggal lebih lama, itu kan dampaknya akan lebih terasa. Oke. Gitu. Jadi polisi-polisi ini mungkin yang perlu diterapkan karena hal demikian juga diterapkan oleh berbagai negara. Kalau kunjungan misalnya ke Singapura sekian, mereka akan dapatkan voucher sekian Singapura dolar gitu. Itu diterapkan Mas. Nah ini juga saya rasa kita bisa adopsi itu dilakukan di berbagai destinasi yang ada di Indonesia. Gitu, Oke, berarti memang masih banyak tantangan yang akan dihadapi. Berharap memang dari pelaku industri pariwisatanya adalah kalau ada kebijakan insentif seperti ini jangan hanya dalam beberapa periode saja, tapi kalau bisa jangka panjang. Karena mengingat kaitannya dengan rencana kerja bisnis yang harus dilakukan oleh teman-teman pelaku industri pariwisata ya Pak Heban maupun juga Pak Yono, sehingga nanti baik dari sisi treatmentnya kemudian promosinya juga akan lebih terarah begitu ya. Baik Pak Yono juga Pak Heban, terima kasih banyak ini atas waktu, informasi dan juga update yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Yono. Pak Heban, terima kasih. Thank you. Ya. Terima kasih Mas. Ya, pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku akan segera menertibkan impor pakaian bekas ilegal atau balpres yang ditengarai masih marak terjadi. Selain mempidanakan pelaku, Purbaya juga mengancam akan memasukkan importir nakal tersebut ke dalam daftar hitam secara permanen. Kementerian Keuangan akan mengeluarkan aturan terbaru untuk menutup celah kebijakan terkait impor pakaian bekas ilegal. Purbaya mengaku aturan terbaru tersebut akan dikeluarkan dalam waktu dekat demi mendorong pembenahan impor dan mendukung industri dalam negeri. Purbaya mengaku akan fokus pada peran instrumen kebijakan yang dimiliki Kementerian Keuangan yang ada seperti bea cukai dan pajak. Purbaya pun memastikan akan menindak tegas segala bentuk pelanggaran kebijakan impor yang akan segera diperbarui demi menekan masuknya barang ilegal. Kalau ilegal emang dilarang kan? Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan, itu akan dilarang. Dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya, hanya ditaruh di mereka, barangnya dimusnahkan, terus orangnya dipenjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat musnahin barang, terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga, dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Purbaya mengaku rencana pembenahan impor muncul setelah Menteri Keuangan memantau langsung sistem impor ekspor CISA yang dimiliki bea cukai pada pekan lalu. Purbaya pun memastikan pihaknya akan tegas menindak segala bentuk pelanggaran yang masih terjadi hingga saat ini. Dari Jakarta, Rarjo Patmo, Rizky Solahuddin, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, mafia impor disikat kinerja industri tekstil bakal melesat. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Ana Patricia Sutanto. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia AGTI. Kemudian ada Mbak Reni Septia, peneliti ekonomi digital Selius. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Bu Ana, apa kabar? Halo, apa kabar juga? Salam sehat semuanya. Baik, salam sehat juga. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Bu Ana, Mbak Rani, apa kabar Mbak? Kabar baik Mas Pras, semoga semuanya juga kabar baik. Terima kasih juga atas waktu disempatkan. Baik, Bu Ana mungkin bisa mereview dan juga mengupdate ya terkait dengan perkembangan dari industri TPT kita begitu hingga saat ini. Seperti apa sih dengan tantangan dari domestik, ada pelemahan daya beli di sana, kemudian juga global juga dengan dinamikanya yang terjadi. Lantas seperti apa nih menjelang ataupun paling tidak di penghujung tahun 2025 ini Bu? Ya, terima kasih Mas. Jadi kami mengamati bahwa saat ini pemerintah sangat memahami kepentingan industri TPT. Oke. Harapan kami of course masih ada ya, karena medium jangka panjang kita menginginkan bahwa industri TPT ini kalau kita mau bertahap maju dan juga as competitive as Vietnam for example atau China, kita perlu menjadikan industri TPT ini sebagai proyek strategi nasional. Karena industri ini jelas memberikan lapangan kerja yang cukup luas ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua,
sampai dengan penghujung tahun ini saya melihat sementara stable, walaupun stabilnya ini dengan positif optimisme. Stable karena memang rata-rata global brand dan daya beli masyarakat belum terlalu meningkat tajam atau stable flat. Oke. Namun kenapa saya ngomong creeping up? Karena dengan adanya free trade agreement yang baru-baru ini di closing oleh pemerintah EU Indonesia, Indonesia Kanada, dan juga semua progres di Kemendak maupun Kemenperin dan Kemenko Equin makin fokus bagaimana membuat ease of doing business di TPT ini, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup yang barusan ini ada keluar, itu memberikan saya optimisme bahwa nantinya di awal tahun 2026 trickle down ke pemerintah daerah bahwa the ecosystem of TPT ini kalau mau berkembang bisa lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Itu keyakinan kami. Walaupun memang kita ingin ini tidak hanya anget-anget tai ayam, kita inginnya progresif dalam program proyek strategi nasional yang disampaikan oleh saya barusan itu bisa benar-benar di-think tank oleh pemerintah secara sungguh-sungguh. Karena itu nanti membuka lagi berbagai kementerian lain yang relevan dengan industri kita. Baik, itu dia, kepedulian semakin tinggi berarti ya terhadap industri TPT di tanah air, begitu, dan diharapkan bisa masuk ke dalam PSE. Nah, kalau Mbak Rani melihat bagaimana BPS juga mencatat ada lonjakan signifikan impor TPT dalam periode 2024 sampai dengan 2025 ini begitu. Apa yang bisa Anda cermati terkait dengan kondisi ini, Mbak Rani? Ya, kalau kita lihat dari data BPS itu ya, impor tekstil di Indonesia tahun 2023 itu sebesar 1,96 juta ton. Kemudian di tahun 2024 naik menjadi 2,19 juta ton. Fenomena ini memberi dua sinyal besar begitu. Pertama, dari sisi permintaan, adanya konsumsi domestik yang memang daya beli masih lemah, tapi adanya konsumsi domestik, terutama di sektor pakaian jadi, kemudian juga ada e-commerce lintas negara yang tumbuh gitu. Lonjakan impor ini banyak dipicu oleh membanjirnya produk-produk fast fashion dari Tiongkok dan negara lain yang masuk lewat kanal digital. Oke. Kedua, dari sisi penawaran, ini juga menunjukkan adanya pelemahan struktural di industri tekstil nasional, baik itu karena tekanan biaya yang tinggi seperti itu, energi, upah, maupun bahan baku. Akibatnya produksi domestik tidak mampu untuk bersaing secara harga dengan barang-barang impor yang lebih murah tadi. Padahal sektor TPT merupakan salah satu sektor yang padat karya penting bagi ekonomi daerah. Namun kontribusinya terhadap PDB turun dari 1,16% pada 2016 menjadi hanya kurang dari 1% di tahun 2024. Sementara surplus neraca perdagangan TPT menyusut gitu. Ini mengindikasikan hilangnya sebagian nilai tambah dari rantai pasok yang seharusnya dinikmati oleh produsen dalam negeri. Jadi lonjakan impor TPT ini bukan sekedar fenomena perdagangan, tapi juga cerminan persoalan daya saing. Jika tidak diantisipasi dengan kebijakan yang mendorong efisiensi di industri tekstil, kita bisa menghadapi resiko deindustrialisasi di sektor yang menjadi tulang punggung tenaga kerja manufaktur nasional. Itu dia yang dialami oleh industri TPT. Nah, kalau dari Bu Ana sendiri melihat bagaimana dengan kebijakan khususnya dari Kementerian Keuangan begitu Pak Burbaya tadi yang akan menyikat habis begitu ya bagi importer-importer ilegal begitu yang masuk ke Indonesia dari sisi bahan-bahan ataupun produk-produk TPT begitu Bu Ana? Ya, kalau saya karena pelaku ya dan saya kan tahu dunia seperti apa. Ini intinya bukan hanya satu kebijakan mengenai impor pakaian bekas, tapi kita perlu roadmap yang jelas dan truthful dan genuine dari berbagai KL, dari berbagai kementerian lain. Bukan hanya satu Kemenkeu saja, tapi antara Kemenkeu, Kemenperin, Kemendak, Kemenko Equin, Kemenlh, Kemenaker, dan juga pemerintah daerah dalam hal ini Mendagri, dan juga harapan kami adalah Kepolisian Republik Indonesia dalam fokus membuat TPT ini juga berdaya saing seperti yang disampaikan oleh Celios ya. Karena isusnya ini ada 3 ya. Satu itu pemerintah ya tadi kita ngomong. Kedua adalah pengusahanya sendiri. Kenapa AGTI kita form di 1 Oktober 2025?
kita ingin membangun ekosistem yang benar-benar positive thinking untuk bisa mengupgrade diri. Karena kita nggak bisa pakai fenomena lama. Tadi Mbak sudah ngomong kan bahwa kita perlu berdaya saing. Betul sekali, karena kita nggak bisa membohongin juga publik di Indonesia dengan hanya memberikan gambaran bahwa produk garment Indonesia itu ya itu aja. Kita harus bisa memberikan kualitas, kita harus bisa juga memberikan kuantitas yang cukup, kita juga harus memberikan harga yang masuk akal. Jadi disitulah kecintaan publik kepada produk made in Indonesia itu terbentuk kan. Kalau produk kita dibandingkan dengan produk import ini terlalu jomplang, ya bagaimana negara kita atau rakyat kita bisa mencintai produk kita sendiri. Jadi itu yang kedua ya. Jadi pengusaha kita ini perlu mengupgrade. Yang ketiga adalah pekerja. Kita selalu ngomong sama pekerja. Coba kita bandingkan negara kita dengan negara yang cukup sukses di dalam 10 tahun ini, yaitu Vietnam. Dan karena saya juga bagian dari LK Tripnas, saya sempat ngomong sama seluruh labor union ya, petinggi-petingginya. Ada yang pernah ke Vietnam nggak? Ada katanya. Oke, apa perbedaannya Vietnam dengan Indonesia? Mereka akhirnya ngomong, ya memang di Indonesia kebijakan undang-undang tenaga kerjanya overregulated compared to Vietnam, sehingga tidak memberikan fleksibilitas yang transformatif dibandingkan dengan industri kita di TPT lokal atau Indonesia. Jadi bagaimana kita mau berdaya saing atau pengusahanya mau penuh semangat kalau ourselves is overregulated towards our country competitors yang lain, yaitu notabene Vietnam. Jangankan Vietnam ya, India sekarang juga memacu diri untuk bisa menjadikan industri TPT-nya menjadi lebih besar nantinya dari China. Jadi kompetisi kita adalah negara ke negara. Itu sih Mas. Jadi 3 hal itu penting untuk membuat daya saing. Ini penasaran, kebijakan TPT yang overregulated seperti apa sih yang mungkin Anda cermati dan itu mungkin harus direlaksasi atau seperti apa begitu? Yang satu adalah industri kita ini yang jelas terhadap garment sector ya. Dan notabene karena tekstil adalah ekosistem kita, adalah mengenai fleksibilitas jam kerja misalnya. Terus yang kedua adalah mengenai bagaimana, ini mohon maaf ya, ini very sensitif tapi urusan PKWT permanen aja diributin terus ya. Terus upah minimum. Ini krusial ya. Ini Oktober November ini krusial. Tadi Mas juga nanya tahun depan bagaimana. Tahun depan kita akan optimis kalau pengupahan kita juga sesuai dengan produktivitas dan efisiensinya kita kan. Nah kalau nggak sesuai, ya bagaimana kita berdaya saing. Nah upah minimum pun tidak dikaji secara pragmatis. Kita kan harus membandingkan dengan negara lain on our productivity and efficiency. Jadi kalau ini semua digabung ya, ini semua di share. Jadi antara 3 pilar itu pemerintah, pengusaha dan pengerja ada shared value yang sama, ekonomi Pancasila. Kita juga kepengen kok menyejahterakan pekerja kita. Kita nggak kepengen kok mem-PHK. Tapi kalau kita nggak kompetitif, kalau kita nggak bisa bersaing melawan negara lain, bagaimana kita bisa menambah lapangan kerja? Yang ada adalah mengurangi lapangan kerja. So shared value-nya itu yang kita ingin kita positive mindset. Jangan ada kecurigaan di antara kita sendiri. Trust-nya harus ada bahwa pengusaha itu ingin menyejahterakan juga pekerja. Karena kalau pekerjanya sejahtera, otomatis pengusahanya juga sejahtera. Kan nggak mungkin. Dan of course pemerintah juga sejahtera karena kita akan membayar pajak yang lebih besar. So the concept mindset has to be there. So saya terima kasih atas kebijakannya Pak Purbaya ya, yang soal penindakan tegas. Tapi one penindakan is not enough for this whole ecosystem. Karena ekosistem ini sempat terusak sejak adanya reformasi Indonesia. Saya sangat suka ada reformasi Indonesia ya tahun 98. Tapi industri ini mulai degradasi, PMI terhadap industri ini degradasi. Bukan hanya kesalahan satu kementerian, tapi the whole Indonesia doesn't understand about manufacturing. Kita terlalu terwawau dengan SDA. SDM kita tidak di-nurture di dalam manufacturing TPT. Padahal TPT ini yang bisa membuat transformasi manusia Indonesia menjadi lebih disiplin, menjadi lebih
produktif dan Baik. berdaya saing. Itu dia, menarik ya untuk beberapa analisis yang sudah diberikan begitu terkait dengan kondisi real yang dialami langsung dari pelaku industri TPT Indonesia. Mbak Rani dan juga Ibu Ane, kita akan jeda dulu sebentar ya. Nanti kita akan bahas lebih jauh seperti apa sih strategi yang perlu diterapkan di segmen berikutnya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda. Kita akan cermati bersama seperti apa sih volume dari importasi tekstil dan juga pakaian bekas di Indonesia. Kita akan cermati bersama dari rentang Januari-Agustus dari tahun 2020 sampai dengan Januari-Agustus 2025. Tertinggi kita lihat di bulan Januari-Agustus tahun 2024 lalu yang mencapai 3.112 ton. Sementara di tahun ini menurun menjadi 1.243 ton untuk volume impor tekstil dan pakaian bekas ke Indonesia. Dan selanjutnya bagaimana dengan asal negara dari impor tekstil dan juga pakaian bekas tadi? Kita lihat ini periode Januari-Agustus 2025 berdasarkan BPS begitu ya. Hong Kong yang menempati posisi tertinggi 388 ton, kemudian menyusul Taiwan 373 ton, ada Singapura 235 ton dan selanjutnya Arab Saudi dan juga Malaysia. Ini dia negara asal importasi tekstil dan juga pakaian bekas ke Indonesia. Hong Kong, Taiwan, Singapura, Arab Saudi dan juga Malaysia. Dan berikutnya kita lihat bagaimana dengan PDB dari industri tekstil dan juga pakaian jadi di Indonesia. Kuartal 1 2024 kita cermati sampai dengan kuartal 2 tahun 2025 ini. Ya, kita lihat kisarannya masih memang di sekitar 30-an triliun rupiah. Tercatat di kuartal kedua tahun ini mencapai 36,06 triliun rupiah dan ini turun tipis dibandingkan dengan kuartal 1 2025 di 37,14 triliun rupiah. Itu dia beberapa data dan kita akan lihat dari sisi pertumbuhan PDB-nya. Untuk pertumbuhan PDB industri tekstil dan juga pakaian jadi, kita akan cermati trennya dari kuartal 1 2024 juga sampai dengan kuartal kedua tahun 2025 sempat tertinggi di kuartal 3 tahun 2024 mencapai 7,43% secara tahunan. Kemudian cenderung turun sampai dengan kuartal kedua di tahun ini 4,35% year on year. Itu dia untuk pertumbuhan PDB ya untuk industri tekstil dan juga pakaian. Jadi kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Ane dan juga dengan Mbak Rani Septia. Ya, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan ini menarik dicermati. Mbak Rani dari sales melihat seperti apa sih dengan fenomena yang terjadi begitu? Kalau dilihat trennya dari sisi penurunan juga sempat ya ada tempat tertinggi juga, tapi tantangan lebih kepada domestik kah atau memang global kah atau Anda melihat dari sisi regulasinya yang mungkin perlu segera dibenahi seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Ane tadi, Mbak Rani? Ya, untuk tantangan saya kira apa yang disampaikan Bu Ane memang benar ya. Jadi dari sisi daya beli memang terjadi penurunan, begitu perlambatan daya beli. Tetapi di sini juga selain daya beli ada juga perang tarif begitu ya, karena nanti ada dumping dan lain-lain. Tapi yang paling penting mengenai impor adalah dari segi regulasi dari pemerintah itu sendiri. Kalau tadi Mas Pras sudah menunjukkan beberapa tentang thrifting begitu, di situ terlihat dinamika pasar ya, apalagi kalau kita bahas mengenai segmen thrifting atau pakaian bekas impor, di mana kebijakan pengendalian impor pada segmen thrifting itu belum terasa. Meski ada peraturan Menteri Dalam Negeri Permendak nomor 40 tahun 2022 yang melarang impor pakaian bekas. Faktanya barang-barang ini masih beredar, bahkan menjadi bagian dari ekonomi kreatif dan itu merupakan sebuah budaya konsumsi baru di kalangan anak muda. Hal ini menunjukkan efektivitas kebijakan itu masih rendah, bukan karena aturannya yang tidak ada atau aturannya salah, tetapi karena penegakan dan pengawasan di lapangan itu belum konsisten. Barang-barang thrifting sebagian besar masuk lewat jalur tidak resmi atau pelabuhan kecil, kemudian juga beredar-beredar di pasar-pasar tradisional dan juga platform daring tanpa pengawasan yang ketat, gitu. Baik, tapi kalau melihat dengan beberapa data juga yang tadi sudah disampaikan, Anda bagaimana memandang upaya-upaya pemerintah khususnya tadi dari Menteri Keuangan untuk bisa menyikat habis impor ilegal? Menurut Anda apakah ini bisa dilakukan secara optimal atau memang kita butuh kebijakan lintas kementerian juga yang tadi dicermati oleh Bu Ane? Ya, untuk kebijakan yang dilakukan dengan Pak Purbaya menyikat mafia impor barang ilegal itu memang
sejalan ya dengan semangat Permendak nomor 40 tahun 2022 tentang ketentuan impor. Regulasi tersebut sebenarnya sudah menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perizinan impor. Namun tantangan kita kembali lagi bukan hanya di aturan, tapi penegakannya di lapangan. Mafia impor ini biasanya bermain di dua celah. Pertama ada itu manipulasi dokumen, kemudian dua ada undervaluation. Jadi rencana untuk membersihkan praktik semacam ini harus diikuti dengan pengawasan berbasis data lintas kementerian. Jadi tidak hanya benar yang Bu Ana bilang bahwa ini bukan hanya pekerjaan satu Kementerian Keuangan, tetapi lintas kementerian. Seperti apa? Misalnya pengawasan berbasis data lintas kementerian, kemudian juga transparansi proses impor agar publik juga bisa ikut mengawasi. Ya. Nah, kemudian dalam konteks yang lebih luas, langkah ini bukan hanya soal menindak pelaku ilegal, tetapi ini juga memulihkan kepercayaan pelaku industri tekstil dalam negeri. Kenapa? Karena pelaku industri tekstil perlu kepastian bahwa kebijakan pemerintah itu berpihak pada industri yang taat aturan dan menciptakan lapangan kerja, bukan hanya berpihak bagi pihak-pihak yang memanfaatkan celah birokrasi begitu. Jadi pendekatan Pak Purbaya menurut saya cukup tepat asalkan diikuti dengan reformasi tata kelola dan penegakan hukum yang konsisten serta koordinasi lintas lembaga lintas kementerian yang lebih efektif. Oke. Nah, Bu Ana, lantas bagaimana kebijakan mungkin afirmatif yang akan ditempuh juga oleh teman-teman pelaku industri TPT, kemudian bagaimana ini bisa berjalan seiring sejalan lah kalau bisa disampaikan dengan kebijakan pemerintah untuk bisa memberantas impor ilegal industri TPT sendiri, kemudian bagaimana membangun industri TPT yang lebih berdaya saing tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Rani, kita juga ikut membangun kepercayaan dari industrinya sendiri saat ini. Ya, saya sih sepakat banget apa yang disampaikan Mbak Rani soal kepastian dan policy. Karena untuk teman-teman kita support upgrading their facility, invest lebih di industri ini, termasuk foreign direct investment masuk, termasuk PMA kita rangkul. Memang kita perlu kebijakan yang konsisten. Dan kalaupun mau dirubah, seluruh stakeholders diundang untuk perubahannya itu dikompromikan sehingga semuanya bisa efektif berjalan. Jadi tidak ada istilahnya ujuk-ujuk atau tiba-tiba itu tidak ada. Karena of course kita semua yang sebagai pengusaha tiap kali investasi kan kita harus memikirkan juga return on investment. Ya, kita juga harus ada pertanggungjawaban kepada semua stakeholders. Nah, kalau Bapak tanya sama saya, apa sih yang dilakukan oleh komunitas kita, ekosistem kita ini secara bertahap dan berkala akan memberikan masukan yang progresif, pragmatis dan solutif kepada pemerintah. Kenapa kita harus menyampaikan demikian? Karena dinamika dunia juga berubah-ubah. Bapak Ibu semua tahu bahwa baru-baru ini kan ada disruption juga di bulan April yang lalu oleh pemerintah US. Itu terus terang aja bukan hanya mengguncang eksportir Indonesia kepada US, tapi juga eksportir dunia yang mungkin bisa berdampak lebih lanjut kepada Indonesia misalnya. Saya nggak menunjuk 1-2 negara, tapi itu otomatis ada shifting imbalance. Jadi kecepatan kita atau market intel ekosistem global supply chain kita di dalam Asosiasi Garment dan Tekstil Indonesia ini yang akan memberikan masukan yang positif solutif sehingga industri kita tetap bisa maju walaupun di tengah dinamika disruptif ini. Karena ini terus ya, ini bukan one size fits all, enggak, ini one size does not fit all. One size is uniquely different and dinamikanya ini juga disruptif dari negara-negara lain, bukan hanya pemerintah kita per se. Nah, pemerintah kita perlu bisa, regulasinya perlu bisa adaptif, solutif, sehingga ekosistem ini tetap cukup nyaman, berprogres, upgrading sesuai dengan kita punya business plan, sehingga lapangan kerja benar-benar tercetak secara tangible, bukan hanya MOU-an aja, tapi benar-benar nyata di lapangan. Betul, nah, otomatis lapangan kerja terbentuk, otomatis buying power terbentuk, itu gradual, nggak instan ya Mas. Betul. Perlu progresif
yang konsisten, Ya. tindakan restoratif dari Pak Purbaya bagus sekali sebagai kick off, tapi sebenarnya kementerian-kementerian lain juga banyak program-program yang bagus. Dari Kemendak juga sudah ada Permendak yang solutif, dari Kemenperin juga sudah ada program yang cukup bagus, dari Kemenko Equin juga udah ada program Free Trade Agreement dan yang lain-lain. Kemarin ada 845 yang bagus bersama dengan Kemenaker. Jadi program ini kita populerkan bersama, tapi bukan hanya populernya yang penting, tapi tangible-nya yang bisa dinikmati oleh industri TPT atau sektor lain yang konstruktif, yang jelas di lapangan itu terimplementasi. Jadi bukan hanya sekedar potensi, tapi benar-benar realitas terjadi. Itu yang saya ingin minta, kesungguhan, genuitas dari para kementerian, bukan hanya menterinya ya, para kementerian untuk solutif sampai ke titik level yang dasar. Sehingga pengusaha, pekerja, dunia usaha ngelihat, wah, willingness dari pemerintah sangat baik, sehingga kitanya juga mau dong bertambah lapangan kerja. Kenapa enggak? Dan pekerjanya pun juga willing untuk menggiat diri, bekerja keras, berproduktif, karena dia ngelihat bahwa ada prospek. Yes, itu dia Bu Ana. Berarti memang kebijakannya harus continue, kemudian konsisten dan melibatkan banyak kementerian lembaga ya, sehingga ini akan melihat bagaimana hasil yang lebih komprehensif dan lebih akurat lagi, karena memang semua pihak terlibat, semuanya saling bahu-membahu lah untuk menjaga bagaimana industri manufaktur khususnya TPT Indonesia tetap bisa berjaya di negeri sendiri begitu ya. Baik, Mbak Rani kemudian Bu Ana, terima kasih banyak atas informasi update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Mbak Ana dan juga Mbak Rani. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus sedepan. Aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.